Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu Kepala. Saya mohon bantuannya meminta waktu sedikit dengan Ibu Kepala ini mengenai dilema etika dan juga moral yang terjadi di sekolah. Mungkin yang pertama yang bisa saya tunjukkan bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan di sekolah. Dalam rujukan itu sebenarnya tidak begitu sulit saya mengidentifikasi. Mengapa? Karena itu menentukan seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah pada rujukan moral. Sedangkan pada dilema etika, saya memutuskan dengan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dengan pendapat warga sekolah, yang mana juga melibatkan warga masyarakat juga tentunya kalau memang diperlukan. Kemudian juga dengan melihat sisi moral juga. Nah, jadi mengapa lebih banyak, lebih sulit dibandingkan dengan rujukan moral? Karena dilema etika itu terjadi karena adanya pertentangan antara nilai-nilai yang benar atau nilai kebajikan yang bertentangan itu sama-sama benar. Jadi itu saya identifikasi agak cukup sulit, harus mempertimbangkan banyak hal, baik dari di dalam sekolah itu sendiri maupun di luar sekolah juga perlu dipertimbangkan. Kiranya Pak. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali identifikasi dilema etika dan rujukan moral. Jadi dilema etika itu suatu pertentangan benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah. Misalnya bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Nah, berdasarkan pengalaman saya, itu hal yang saya lakukan itu pertama adalah mencari tahu dulu nilai-nilai apa itu yang dipertimbangkan, nilai kebajikan apa yang kira-kira dipertimbangkan atau yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba memikirkan jalan apa yang kira-kira bisa saya ambil. Tentunya itu juga saya akan dasarkan pada aturan yang ada. Itu yang pertama yang saya lakukan. Selanjutnya jika tidak menemukan juga jalan keluarnya, maka saya akan mengajak rekan guru di sekolah untuk duduk bersama berdiskusi yang kiranya dapat memberikan solusi atau jalan keluar atau memberikan ide atau gagasannya terkait dilema etika yang saya hadapi. Jika itu tidak juga dia menemukan jalan atau solusi, jalan keluar atau solusinya, maka saya akan menggunakan cara berpikir berbasis rasa peduli. Mungkin saya akan menempatkan diri pada situasi yang mana kedua belah pihak itu mengalami hal yang sama-sama benar. Itu kiranya mungkin Bapak. Jadi berpikir berbasis rasa peduli seandainya tidak menemukan jalan keluar melalui pendapat dari guru-guru atau ide-ide dari guru-guru, berarti diambil prinsip berbasis rasa peduli. Mungkin ada lagi prinsip yang mau diambil selain prinsip rasa peduli. Nah, mungkin kalau itu tidak juga, mungkin saya akan pikirkan berpikir berbasis hasil akhir mungkin. Kenapa? Karena begini, setiap keputusan yang kita ambil tentunya pasti ada konsekuensi, dan tidak semua konsekuensi
keputusan yang kita ambil itu bisa menguntungkan semua pihak. Jadi saya akan berusaha sekecil mungkin untuk membuat pihak-pihak itu yang merasa dirugikan itu merasa juga dia merasakan manfaat dari keputusan yang dia ambil. Dalam artian keputusan yang dia ambil sudah mewakili sebagian besar pihak-pihak yang berada dalam kasus dilema etika tersebut. Oke, baik. Ya, jawabannya sangat jelas sekali. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau selama ini Bapak, yang pertama biasa dia lakukan itu memikirkan dampak positif dan negatifnya dulu. Jadi apa dampak positif yang akan terjadi kalau seandainya pengambilan keputusan yang tadi berbasis akhir saya ambil, apa dampak positifnya? Kemudian dampak negatifnya apa? Nah, jika ternyata lebih banyak ke dampak negatifnya yang saya rasakan, maka saya akan beralih ke aturan. Aturan. Jika aturan juga dampak negatifnya yang lebih banyak, maka saya akan ke rasa peduli. Ya, gitu. Nah, selanjutnya jika itu juga tidak begini, maka saya akan melakukan kolaborasi bersama, duduk bersama, kemudian memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus dilema etika itu, agar menggali ide atau gagasan yang mungkin mereka harapkan dari solusi atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Ya, baik Ibu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang diambil itu dilihat dari, misalkan kalau berbasis akhir, dilihat dari dampak negatif dan positif. Apakah masih dampak negatifnya lebih banyak? Setelah itu dipertimbangkan lagi, baru bisa ke berbasis aturan. Nah, di berbasis aturan dianalisis lagi, apakah lebih besar berdampak negatif atau positif lagi. Nah, setelah itu baru prosedur atau langkah yang diambil dengan berbasis dasar seperti itu. Baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau selama ini yang sudah saya lakukan, Bapak, jadi hal-hal efektif yang membuat pengambilan keputusan itu efektif pada kasus-kasus dilema etika itu, tentunya yang pertama kita bisa mengidentifikasi masalahnya, nah itu dilema etika atau kemudian mengetahui nilai-nilai apa yang dipertentangkan, apakah nilai benar atau benar lawan salah atau benar lawan benar. Kemudian tentunya saya akan mengumpulkan informasi yang relevan atau fakta-fakta yang terkait dalam kasus dilema etika itu sendiri. Nah, setelah mencari atau mengumpulkan fakta, maka saya akan melakukan uji benar atau salah. Ujian benar atau salah. Benar lawan salah. Setelah ujian benar lawan salah, tentunya itu akan ada lagi uji-uji berikutnya. Yang salah satunya uji intuisi, Bapak. Kemudian ada uji legalitas, apakah itu melanggar hukum atau tidak. Kemudian ada uji publikasi, apa dampak yang akan ditimbulkan jika itu seandainya sampai keluar dari lingkup sekolah, apalagi sampai menjadi topik yang viral gitu. Kemudian yang terakhir mungkin uji publikasi, mungkin begitu Bapak. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan pengujian benar lawan salah, maka saya akan coba melakukan paradigma benar lawan benar. Yang melalui tiga cara berpikir atau 3 prinsip itu Bapak, yang berbasis hasil akhir, kemudian aturan atau rasa peduli. Nah, setelah itu baru akan saya lanjutkan dengan melakukan
meninggalkan kelas karena ikut turnamen di luar, tapi di kelas dia tidak pintar gitu, jarang mengerjakan tugas. Nah, untuk saat kenaikan kelas kan otomatis di sana akan ada dilema. Saya sebagai pimpinan, apakah bagaimana? Kalau teman-teman yang lain biarkan saja Bu, dia modalnya nilainya ini aja ditinggikan, kan kalau dia berprestasinya di olahraga itu yang ditinggikan, yang itu biarkan dia di bawah ini atau mungkin standar ini, padahal standar KKM, padahal kan dia juga ikut turnamen keluar sekolah itu kan dia membawa nama baik sekolah. Nah, di situ saya agak sulit mengambil suatu keputusan karena terkadang kan teman-teman yang idealis dia tidak mau dia memberikan nilai yang tidak sesuai, orang hasilnya begini, saya tidak bisa memasukkan. Bagaimana dengan yang lain yang sudah berusaha, itu yang kadang-kadang sulit Pak Kadek saya lakukan mengambil keputusan. Kemudian yang membuat juga menjadi tantangan buat saya ketika banyak ada perbedaan saat kita melakukan cara atau prinsip berpikir berbasis pada rasa peduli. Kan kita melakukan pendekatan personal. Nah, setiap orang tentu kan akan memiliki pendapat yang berbeda. Di situ tentunya akan ada tantangan saat kita mengambil keputusan mana yang paling tepat sehingga tidak ada yang dirugikan. Semua merasa mendapatkan dampaknya, mendapatkan keuntungan. Nah, itu tantangan yang kedua Pak. Nah, kemudian mungkin juga perbedaan cara berpikir juga, pemahaman. Kan tidak semua yang mengalami kasus dilema etika bisa menemukan solusi sendiri terkait dari masalah yang dihadapi. Sangat kompleks sekali ya teman-teman ya, dari rasa kasihan kita, dari aturan juga kadang-kadang mereka memberikan santunan pada rasa keadilan dan rasa kasih yang baik. Nah, apakah ibu memiliki sebuah halal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Secara aturan itu kan tentunya pasti ada penjadwalannya. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan saat itu juga, saya akan berusaha menyelesaikannya. Tapi kalau tidak, yang tentunya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait di dalamnya, kemudian menyusun jadwal kapan kita bisa duduk bersama untuk menemukan solusi dari masalah kita. Jadi kalau menurut yang menyelesaikan suatu kasus dilema etika itu dibutuhkan pemikiran yang jernih, artinya tidak dalam keadaan emosi, tidak dalam keadaan marah, atau tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan Pak Kadek. Jadi menurut saya penting adanya jadwal tertentu untuk bisa kita bersama, duduk bersama, melakukan pendekatan, berkolaborasi, memecahkan suatu dilema yang dihadapi. Dan tentunya nanti setelah itu tentunya pasti akan ada dokumen pencatatan yang akan ditandatangani oleh pihak bersangkutan. Artinya ini sebagai bukti dokumentasi dari solusi yang ditentukan dari permasalahan dilema etika sendiri. Baik sekali. Ini penjadwalannya, jadi kita tidak terburu-buru dalam itu alasan dia. Karena kan kadang orang yang tidak berada dalam dilema etika itu tentu kan dia karena tidak menghadapi, dia bisa berpikir dengan. Sedangkan orang yang ada dalam dilema itu kadang kalut, kacau, apa ini gitu. Kadang-kadang disertai emosi dan tidak tidak jarang juga hasil dari emosi, keputusan yang berdasarkan emosi terburu-buru itu justru malah merugikan semua pihak, tidak ada jalan keluarnya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu itu dalam pengambilan keputusan kasus
itu sangat membantu saya sekali dalam mengambil suatu keputusan pada kasus dilema itu. Baik, Ibu. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi Pak Kadek, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu adalah di mana ketika kita akan mengambil suatu keputusan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, di mana langkah-langkah itu juga mempertimbangkan dari segala aspek, baik dari sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, sehingga kita merasa betul-betul yakin dengan keputusan yang didapat. Baik dari tadi yang sudah sebutkan tadi di awal Pak Kadek, baik itu kita berpikir pada hasil akhirnya bagaimana, kemudian aturannya, berpikir berbasis pada rasa kepedulian kita dengan menunjukkan rasa empati kita kepada pihak yang terkait dalam kasus dilema etika. Kemudian barulah kita bisa mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selain itu, pembelajaran yang dapat saya petik terkait dengan pengalaman yang mengambil keputusan itu adalah menambah ilmu dan wawasan tugas sebagai seorang pemimpin. Jadi itu tentunya akan bisa dijadikan suatu pelajaran atau pengalaman ketika nanti akan ada lagi kasus dilema etika. Mungkin solusinya mungkin akan berbeda, tapi setidaknya itu bisa menjadi satu pijakan saya untuk mengambil keputusan pada kasus yang ya ada tepat dan bisa menentukan semua. Baik, sangat-sangat merasa puas dari jawaban-jawaban Ibu. Dan jadi di dalam suatu pengambilan keputusan juga melakukan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 akar. Jadi di mana di dalam suatu pengambilan keputusan ini tidak juga tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi Ibu bisa kalau seandainya keputusan itu misalkan bisa diselesaikan langsung, bisa diselesaikan langsung, pasti belum bisa diselesaikan langsung, ya. Baik, wawancara ini saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu Kepala Sekolah. Ya, saya ucapkan Para Sandi, Om Sandi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Madi. Selamat siang. Oke. Nah, kenalkan saya Rikaya Aka, CGP Angkatan 7 Kota Denpasar. Memohon kesediaan waktunya Pak Madi untuk diwawancara mengenai dilema etika dan bukan moral. Bapak Madi. Nah, bagaimana Bapak Made dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Ingat Pak Kadek. Jadi sebelum kita artinya penyelesaian kasus-kasus tersebut, jadi kita harus memahami dulu yang mana kasus itu merupakan dilema etika dan yang mana kasus itu merupakan bujukan moral. Jadi dilema etika itu adalah kasus di mana dilemanya itu adalah kebenaran melawan kebenaran Pak Kadek. Sedangkan kasus bujukan moral yaitu kasus yang dimana sebuah dilema yang berbenturan antara kebenaran melawan hal yang salah gitu Pak Kadek. Nah ini harus kita pahami dulu sehingga dalam penentuan pengambilan keputusan tepat nantinya. Jadi bujukan moral itu pertentangan antara benar dan
Jadi bagaimana Bapak Made menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Made, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak Kadek. Dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang seperti Pak Kadek sampaikan ke, jadi di sini ada 4 paradigma dan 3 prinsip yang kita laksanakan, yang harus kita laksanakan Pak Kadek. Nah, 4 paradigma tersebut, yang pertama di sini adalah individu melawan masyarakat. Jadi kelompok kecil, jadi individu itu adalah kelompok kecilnya, kemudian melawan yang kelompok yang lebih besar. Nah, hal ini jelas nanti akan terlihat jika misalnya pengambilan sebuah keputusan itu misalnya berdampak baik terhadap orang banyak, walaupun misalnya dari kasusnya itu 1 orang melawan banyak orang, jadi tetap kita ambil yang 1 orang ini Pak Kadek. Nah, ini ke yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan Pak Kadek. Nah, jelas di sini dalam pengambilan keputusan itu kita harus berpegang prinsip terhadap rasa keadilan, kemudian tidak mengesampingkan juga rasa kasihan gitu Pak Kadek. Nah, di sini artinya jika suatu keputusan itu misalnya sudah dirasa adil, nah, namun misalnya kita mengabaikan prinsip-prinsip artinya kasihan itu, misalnya Pak Kadek, seorang guru punya anak kecil, kemudian kita tugaskan untuk mengikuti kegiatan. Nah, memang benar dia yang memang bertugas dalam kegiatan tersebut, namun di sisi lain ada ibu yang harus menyusui anaknya. Nah, disinilah dilema etika itu terjadi muncul. Disinilah yang kita harus mengedepankan kepentingan itu untuk orang banyak gitu Pak Kadek. Artinya itu yang kita harus pikirkan juga. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kebenaran melawan kesetiaan Pak Kadek. Jadi hal yang benar belum tentu setia gitu Pak Kadek. Jadi misalnya suatu keputusan dianggap benar kita bersama-sama, namun kita itu istilahnya itu istilah berkhianat terhadap seseorang gitu Pak Kadek. Misalnya seorang yang memang memegang prinsip yang betul-betul jujur dalam menjalankan tugasnya gitu. Dia akan menjalankan tugasnya secara jujurnya itu Pak Kadek. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan akreditasi. Nah, dalam kegiatan akreditasi itu banyaklah guru yang tidak membuat administrasi, sehingga sekolah akhirnya membuat administrasi secara bersamaan. Namun seorang guru ini akhirnya akan merasa dilema di sini Pak Kadek. Nah, di sanalah kita harus memikirkan prinsip kita harus mengambil kebenaran, apa kita harus mengambil kesetiaan itu gitu Pak Kadek. Jadi benar bagi kita semua, tapi tidak setia terhadap tugas kita gitu. Betul, seperti itu Pak Kadek. Nah, kemudian yang keempat itu adalah jangka pendek melawan jangka panjang Pak Kadek. Jadi sebuah permasalahan atau keputusan itu kita harus memikirkan juga jangka panjangnya dan jangka pendeknya. Tidak mesti kita harus misalnya kepentingan sekarang benar sekarang, namun secara melihat waktu ya jangka panjangnya itu dia berdampak buruk gitu. Sehingga hal itulah yang memang kita harus pikirkan juga. Nah, selain 4 paradigma itu, kita juga harus berpegang teguh terhadap 3 prinsip pengambilan keputusan Pak Kadek. Di sini berpikir berbasis hasil akhir. Nah, kita harus berpikir dalam pengambilan keputusan itu sehingga hasil akhirnya memang betul-betul sesuai dengan hati nurani kita Pak Kadek. Jadi keputusan yang kita ambil itu memang betul-betul hasil akhirnya itu demi kepentingan orang banyak gitu Pak Kadek.
Sehingga jika kepentingan itu misalnya keputusan itu misalnya hasilnya itu baik, namun ternyata tidak baik terhadap orang banyak gitu. Misalnya Pak Kadek punya tugas itu, Pak Kadek sudah menganggap baik hal itu, namun orang banyak menganggap Pak Kadek dalam menjalankan tugas itu banyak mengabaikan tugas-tugas tupoksi Pak Kadek, sehingga hal itu juga tidak baik gitu. Nah itu juga kita harus pikirkan di sana dalam pengambilan keputusan Pak Kadek. Kemudian yang kedua itu adalah berpikir berbasis peraturan. Jadi sebuah keputusan itu tetap kita harus melihat peraturan-peraturan yang ada. Jika misalnya keputusan itu dianggap baik namun mengabaikan peraturan, itu tidak salah juga gitu, demi kepentingan kita bersama di sini. Namun misalnya jika sebuah kebersamaan itu, keputusan untuk bersama itu misalnya dianggap baik namun bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum gitu, misalnya peraturan-peraturan yang bisa melanggar hukum gitu misalnya, itu juga kita harus pikirkan juga gitu. Itu yang harus kita pertimbangkan juga Pak Kadek. Nah terus itu yang terakhir itu adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah disinilah yang memang seorang pemimpin itu tidak boleh juga mengambil keputusan itu secara semena-mena gitu Pak Kadek. Jadi kita harus memikirkan hati nurani gitu, baik dari kita melihat situasi kondisi dari baik siswa ataupun teman-teman ataupun pemangku kepentingan di sana. Seperti itu Pak Kadek. Oke. Jadi selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Made, terutama kasus-kasus kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Yang pertama Bapak Made memakai 4 paradigma pengambilan keputusan. Terus 3 prinsip. Betul Pak Kadek. Oke. Jadi 4 paradigma. Yang pertama itu individu melawan kelompok atau komunitas. Yang kedua itu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga itu kebenaran melawan kesetiaan. Yang keempat itu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi 4 paradigma itu dipakai oleh Pak Made dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, sama-sama nilainya mengandung nilai kebajikan. Selain 4 paradigma, jadi Pak Made juga sebutkan ada 3 prinsip. Betul Pak Kadek. Pertama berbasis hasil akhir. Yang kedua berbasis peraturan. Yang ketiga berbasis rasa peduli. Baik Pak Made. Nah, luar biasa. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Made lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, baik Pak Kadek. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah yang saya lakukan, di mana langkah pertama itu saya mengenali dulu D5 yang terjadi nih Pak Kadek. Artinya yang seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, saya harus menelaah dulu dari D5 ini, apakah nanti D5 ini masuk ke D5 etika ataupun bujukan moral. Betul Pak Kadek. Nah ini ke dulu Pak Kadek. Jadi yang pertama itu langkah pertama itu menilai apakah itu termasuk D5 etika, apakah bujukan moral. Betul. Tidak ada lain. Baik. Untuk selanjutnya, jadi di sini saya menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini Pak Kadek. Nah, misalnya Pak Kadek mempunyai sebuah kasus gitu. Jadi siapa yang Pak Kadek ajak, nanti itu yang kita harus cari dulu informasinya, gitu betul. Jadi penentuan itu. Kemudian selanjutnya itu adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan Pak Kadek. Jadi dari D5 yang terjadi itu kita mengumpulkan fakta-fakta kebenarannya dulu Pak Kadek.
Jadi apa yang terjadi, kemudian apa aja langkah-langkahnya gitu. Nanti kita akan selanjutnya itu adalah menguji kebenaran benar atau salahnya gitu ada. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian dalam uji benar atau salah itu ada uji legal, kemudian ada uji regulasi, kemudian ada uji intuisi, kemudian ada uji publikasi. Di sini uji publikasi itu seandainya permasalahan itu terekspos di dunia maya atau di sosmed gitu. Nanti kan pasti akan ada dampak-dampaknya. Itu kita harus gini dulu juga Pak Kadek. Artinya telaah dulu digangi betul. Kemudian yang terakhir itu adalah uji kepatutan atau idola. Jadi di sini mungkin menggunakan role model di sini gitu Pak Kadek. Nah terus selanjutnya itu setelah dia melakukan pengujian benar atau salah itu di sini saya melakukan pengujian paradigma benar melawan benar Pak Kadek. Jadi apakah permasalahan itu sudah benar terhadap peraturan dan benar terhadap hasil untuk kepentingan bersama. Artinya kita kan berprinsip terhadap kepentingan siswa, kemudian kepentingan orang banyak, itu yang kita memang harus utamakan kan gitu Pak Kadek. Jadi yang artinya kita harus uji benar melawan benar itu. Jadi sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan kepentingan orang banyak itu Pak Kadek. Nah selanjutnya itu adalah melakukan prinsip resolusi. Nah mungkin di sini prinsip resolusi itu artinya kita harus membuat sebuah terobosan Pak Kadek. Artinya kita mungkin membuat sebuah keputusan itu yang seandainya seperti ini bagaimana kan gitu. Artinya ada ide-ide baru yang muncul. Mungkin di sini yang kita lakukan itu melakukan restitusi terhadap salah satunya bisa dilakukan dengan cara restitusi itu Pak Kadek. Jadi terhadap misalnya guru yang mengalami D5 tersebut ataupun saya gitu misalnya, saya mungkin dalam pengambilan keputusan di sekolah itu kan istilahnya pasti akan ada dilema gitu. Nah, di sanalah mungkin saya membutuhkan restitusi gitu sehingga saya bisa menguatkan keputusan yang bisa saya ambil itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah investigasi opsi trilema. Jadi di sini dalam sebuah kasus itu kan tidak hanya satu aja penyelesaiannya Pak Kadek. Mungkin banyak, sama halnya banyak jalan menuju surga gitu istilahnya kan gitu Pak Kadek. Jadi tidak mesti satu gitu. Sama halnya dengan kita kesesetan gitu. Misalnya kalau saya dari Pedungan itu tidak hanya melalui Pulau Moyo saja Pak Kadek. Jadi bisa saya melalui bypass juga bisa saya kan gitu. Melalui Teku Umar juga saya bisa sampai di Sesetan. Jadi tidak hanya satu penyelesaian masalah. Jadi setiap permasalahan itu pasti akan ada banyak penyelesaian permasalahan sehingga hal itu bisa menjadi opsi-opsi dalam pengambilan keputusan. Yang jelas pengambilan keputusan itu kita harus berpihak kepada siswa dan kepentingan orang banyak. Itu Pak Kadek. Selanjutnya itu adalah membuat sebuah keputusan Pak Kadek. Nah dari hal yang kita sudah laksanakan tadi itu kita harus membuat sebuah keputusan. Apa yang keputusan itu yang bisa kita ambil sehingga dalam pengambilan keputusan itu memang tepat gitu Pak Kadek. Nah setelah kita rasa keputusan yang kita ambil itu sudah tepat, kita juga harus mengujinya. Di akhir kita harus menguji keputusan itu apakah keputusan itu memang artinya benar-benar demi orang banyak, demi siswa gitu. Intinya kan kita itu tidak bisa istilahnya mengabaikan orang banyak kan gitu Pak Kadek. Artinya seandainya permasalahan itu misalnya ada 5 orang melawan 1 orang yang dirugikan gitu, mungkin kita yang mengambil ini adalah yang 5 orang ini gitu, walaupun 1 orang, karena dalam setiap keputusan itu tidak akan mewakili semua orang itu Pak Kadek. Pasti akan ada orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu yang tidak sejalan dengan keputusan itu Pak Kadek. Baik,
luar biasa Pak Madi, ulasan-ulasan dari langkah-langkah yang Pak Madi lakukan. Nah, ada beberapa langkah yang Pak Madi lakukan, ya. Ada menilai keputusan itu apakah termasuk penunjukan moral atau dilema, ada lagi pengujian, ya. Iya, betul Pak Kadek. Legal, Betul Pak Kadek. ada trilema juga, Betul, karena Pak Kadek. di dalam sebuah pengambilan keputusan mungkin ada beberapa keputusan lebih dari satu. Betul. Ada trilema, mungkin ada 3 mungkin Iya. akan diambil, Iya. dan dipilih salah satunya, ya. Iya. Baik, sangat lugas sekali jawaban Pak Iya. Made, ya, tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan. Ya baik, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Made anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Baik, Pak Kadek. Jadi hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, jelas saya di sini tetap memegang prinsip, artinya dari 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang terakhir yang saya sampaikan tadi itu adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu. Jadi prinsipnya artinya tetap saya berpatokan terhadap hal tersebut Pak Kadek, sehingga keputusan yang saya ambil itu minimal gitu mewakili orang banyak gitu, artinya tidak kita itu istilahnya hanya menjalankan kepentingan golongan gitu Pak Kadek. Baik, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, tantangan. Kalau tantangannya itu memang banyak sebenarnya Pak Kadek, ya. Artinya yang pertama di sini dalam pengambilan keputusan kita istilahnya bermain perasaan gitu. Kita harus memikirkan juga bagaimana situasi orang, bagaimana situasi dari keadaan dalam sebuah permasalahan itu Pak Kadek, baik yang menyangkut individu maupun yang menyangkut misalnya sebuah kegiatan gitu. Nah, Niko memang sangat banyak sekali, apalagi menyangkut masalah individu Pak Kadek. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang kita sering seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun sudah mewakili orang banyak itu pasti akan ada orang yang tidak menerima sebuah keputusan itu. Nah, kadang-kadang inilah yang menjadi batu sandungan bagi kita, sehingga kita menjadi lebih merasakan apakah sudah benar ataupun salah keputusan yang kita ambil itu yang sering terjadi Pak Kadek. Jadi permasalahan yang saya alami seperti itu gitu Pak Kadek. Nah, apakah Pak Made memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik Pak Kadek. Jadi dalam penanganan kasus dalam pengambilan dilema etika ini, kalau saya sifatnya di sekolah itu situasional Pak Kadek. Jadi jika permasalahan itu yang bersifatnya personal gitu, mungkin saya bisa langsung bertindak, artinya mendekati gurunya, kemudian mungkin melakukan wawancara seperti yang kita lakukan sekarang ini, artinya menanyakan permasalahannya bagaimana, kendala-kendalanya seperti apa, sehingga kita tahu apa yang dia alami, kan gitu Pak Kadek. Namun jika permasalahan ini menyangkut orang banyak gitu, jadi orang banyak itu walaupun dia sudah setuju, namun kadang-kadang kan ada saja yang dibicarakan di belakang gitu mengenai keputusan itu gitu, yang dianggap mungkin masih kurang pas gitu misalnya. Nah, hal itu mungkin saya akan lakukan setiap bulan itu adalah melakukan rapat Pak Kadek. Jadi dalam setiap rapat itu kita akan melakukan review Pak Kadek, review pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan, sehingga di sana saya bisa lebih menekankan terhadap guru-guru. Jadi tugas-tugas, kemudian keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, kita review di sana gitu. Apa hal-hal negatifnya, kemudian apa dampak positifnya. Jika masih banyak dampak positif yang bisa kita ambil dari sebuah keputusan itu,
ya kita pasti akan menjalankan keputusan itu. Namun misalnya ada hal yang banyak negatifnya gitu, mungkin kita akan mereview keputusan itu untuk mengambil keputusan ulang secara bersama-sama Pak Kadek. Oke. Situasional ya. Situasional Pak Kadek. Jadi kalau memang keputusan itu harus bisa diselesaikan pada saat hari itu, Betul. bisa diselesaikan. Kalau Iya. misalkan tidak bisa, mungkin direview lagi pada saat Rapat. Betul. Betul Pak Kadek. Baik Pak Made. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Pak Made dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, baik Pak Kadek. Kadang-kadang di sekolah itu dalam pengambilan keputusan itu kan kita istilahnya pasti akan ada keraguan-keraguan. Nah, di sini juga kita harus istilahnya mencari sebuah penguatan Pak Kadek. Jadi kalau saya pasti akan sedikit ngobrol gitu. Artinya walaupun kita tidak menyampaikan permasalahannya, minimal kita menyampaikan hal lain yang berkaitan dengan permasalahan itu dengan guru yang senior, sehingga ada masukan-masukan yang bisa kita gali terhadap guru tersebut yang nantinya dalam pengambilan keputusan itu kita anggap tepat gitu Pak Kadek. Nah, Nike yang pertama, jadi di sini di sekolah ini ada namanya Pak Wayan, guru senior saya, itu yang saya sering artinya ajak ngobrol gitu, banyak memberikan pertimbangan. Kemudian jika misalnya kasusnya itu berupa misalnya situasional gitu, artinya sebuah kegiatan seperti itu, kita faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu adalah prosesnya Pak Kadek. Iya betul. Jadi dalam berproses itu kita kan melihat situasinya gitu. Kalau dalam proses itu misalnya kita sudah lihat bahwa itu merugikan gitu, berarti kita kan langsung cut gitu kegiatan itu, sehingga pengambilan keputusannya bisa kita ulang gitu Pak Kadek. Bisa diulang ya. Iya betul. Baik, tadi Pak Made sudah menyampaikan ada seorang yang Iya. membantu ya, dari senior yang Pak Wayan bisa membantu Pak Made untuk mengambil sebuah keputusan, karena menurut Pak Made mungkin ini guru senior banyak pengalaman seperti Iya. itu ya. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Made. Iya. Dari semua hal yang telah Pak Made sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Pak Made petik dari pengalaman Pak Made mengambil keputusan? Iya. Baik, terima kasih Pak Kadek. Niki setelah saya ngobrol dengan Pak Kadek, Niki banyak hal yang artinya saya di sini mereview pemahaman saya itu tentang sebuah pengambilan keputusan yang bisa nanti saya akan terapkan, sehingga memang keputusan yang saya ambil dalam kepemimpinan di sekolah ini berdampak baik terhadap siswa, yang berpihak pada siswa, kemudian kepentingan orang banyak, baik itu guru, baik itu orang tua, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak juga merugikan terhadap pihak-pihak tertentu. Artinya keputusan yang saya ambil itu demi kenyamanan, demi keberlangsungan kita bersama di sini pada sekolah ini. Oke, baik, Pak Made. Jadi di dalam proses pengambilan keputusan, Pak Made itu menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan beberapa langkah, 9 langkah kalau Iya, nggak salah. 9 langkah. Itu yang dilakukan Pak Made dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Betul, Pak Made ya. Oke, baik, waktu kita sudah sudah menuju waktu nih Pak Made ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan Nggih, Pak Pak Made Kadek, nggih. untuk bersedia diwawancara oleh saya. Nggih. Ya, ya, selamat siang, Om. Om, santi, semua. Oke.